Akses jalan alternatif di beberapa desa ketika arus mudik dan arus balik jalan itulah yang selalu digunakan oleh si pengguna jalan. Global Race TV Pandeglang. Seperti Jalan Mengger Pandeglang macet total, otomatis akan melalui jalan alternatif, akan tetapi, kerusakan jalan alternatif ke Jalan Batu Bantar, Jalan Kadu Kacang, Jalan-Jalan Warung Pantu, Jalan Pageret, Jalan Salinggara, Jalan Warung Panto, Jalan Gunung Putri, Jalan Polsek Banjar, Jalan Cikole Kota Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang hingga saat ini belum juga diperbaiki, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Kerusakan jalan ini menimbulkan protes warga setempat, dengan ucapan bernada sindiran terhadap pemerintah bahwa korban janji yang disampaikan dan diutarakan, namun hingga saat kondisi jalan masih tetap dalam keadaan rusak parah dan kerusakan jalan terjadi di satu arah menuju Kabupaten Pandeglang, yang kerap digunakan warga saat beraktivitas. Kondisi jalan rusak parah, berlubang bahkan sudah hampir tak terlihat lapisan aspalnya, akibatnya kendaraan roda 2 atau roda 4 kesulitan melewati jalan tersebut. Yoyon Sujana, SE, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, membenarkan jalan rusak dengan kondisi yang parah. Adapun warga sekitar berharap agar jalan segera diperbaiki, sebab sudah cukup lama jalan tersebut dibiarkan rusak, sudah bertahun-tahun. Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi warga, sebab, pemerintah pusat senantiasa menggelontorkan anggaran untuk jalan hampir setiap tahun, namun sayang, jalan rusak itu tak kunjung jua untuk diperbaiki. Kalaupun ada perbaikan swadaya masyarakat, tak memakan waktu lama, kondisi jalan kembali rusak jika terjadi hujan, jalan menjadi licin dan jika kemarau jalanan berdebu. Namun sayangnya pemerintah seakan-akan tidak memikirkan dan mementingkan dalam menyelesaikan perkara jalan tersebut. Aturannya dibuat rumit dan terkadang permasalahan jalan rusak ini mengakibatkan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Sementara, jalan merupakan sarana vital bagi masyarakat umum yang keberadaannya menjadi tanggung jawab negara yang senantiasa harus dikontrol. Ironisnya hal ini tidak terjadi dalam sistem kapitalisme sekulerisme. Negara terkesan lambat dan abai bahkan seakan tak peduli dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terkadang penanganannya mesti ada korban terlebih dahulu dan beritanya viral di sosial media. Inilah watak dari sistem ekonomi kapitalisme, yang berlandaskan kepada asa manfaat demi meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Keberadaan berbagai infrastruktur seakan menjadi lahan empuk untuk dikomersialkan. Pemerintah dalam sistem kapitalisme tak ubahnya sebatas regulator bagi para investor. Tak heran jika dalam pembangunan infrastrukturnya termasuk jalan dibangun tanpa kualitas, sehingga proyek tersebut akan dikerjakan secara berulang-ulang. Berbeda halnya dengan sistem Islam, menurut pandangan dan penanganan dalam sistem Islam, jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemimpin. Adapun pelaksanaannya, pemimpin dalam sistem Islam bertanggung jawab penuh demi kemaslahatan umatnya. Birokrasi dalam sistem Islam tidak berbelit-belit, karena Islam adalah agama yang Allah hadirkan bukan hanya ibadah ritual saja, tetapi Islam memberikan solusi atas segala problematika manusia. Sistem Islam lahir dari hukum syara, bukan lahir dari pemikiran manusia. Sosok pemimpin dalam Islam tidak akan memikirkan diri sendiri dan keuntungan pribadi atau kelompok saja. Pemimpin bertanggung jawab sepenuhnya akan kepengurusan jalan, agar tidak terjadi kecelakaan dan aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Kenyamanan dalam berkendara pun didapatkan, maka jika ada kerusakan harus segera diperbaiki. Dalam Islam pemimpin atau khalifah adalah rain yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Sepenggal kisah di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab di mana beliau pernah bersedih dan gelisah mendengar seekor keledai tergelincir dan jatuh ke lubang akibat jalan yang dilewatinya, rusak dan berlubang. Betapa takutnya seorang pemimpin akan pertanggungjawabannya di akhirat kelak, jangankan keamanan nyawa manusia, nyawa hewan pun tak luput dari perhatiannya. Jabatan kekuasaan dalam sistem Islam bukan hanya bervisi pada dunia, bukan demi keuntungan diri dan golongannya. Seorang pemimpin dalam Islam adalah orang-orang yang bervisi akhirat, seharusnya. Reporter, Yusril Mahendra, mengabarkan. Gara-gara bupati, Pak. Korban janji ya, korban janji. Pak, Jalan korban janji ayo. oh bener Pak. Janji be Di bupati. Baheula gitu Pak ya. Bener. Perubahan-perubahan Pak. Bener. Ya bener Pak. Ajur jalan aja. Nah,
Jalan korban janji. Ajur, ajur. Ajur. Korban janji. Dan jalan kita lain. Jalan. Ya, Pak. Coba. Tar, sabar. Kanan, Pak. Terus, ya, terus.